Kalau dilihat dari Freeport Indonesia, sebenarnya di tahun 96 kita udah bangun smelter satu. Di Gresik PT itu ya, Pak? Smelting di Gresik gitu loh. Yang kemudian setelah 20 tahun beroperasi baru mulai bayar dividen. Kekayaan alam membuat Indonesia sampai saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki daya tarik kuat di bidang investasi. Data Kementerian SDM menunjukkan jumlah cadangan dan produksi beberapa komoditas mineral Indonesia masuk dalam 10 besar dunia. Salah satunya adalah nikel yang menempati posisi nomor 1 dunia dalam hal jumlah cadangan dan produksi. Data United States Geological Survey menyebutkan cadangan nikel Indonesia mencapai 23% dari cadangan nikel dunia. Kemudian cadangan dan produksi bauksit Indonesia menempati posisi 6 dunia. Selain itu juga cadangan tembaga Indonesia menempati posisi 7 dunia dan produksinya di posisi 12 dunia. Potensi emas Indonesia juga berada di posisi yang strategis yaitu posisi 5 dan produksinya di peringkat 6 dunia. Di luar itu tentu masih ada logam-logam lain yang memiliki potensi yang sangat besar. Terkait mineral, hingga akhir tahun ini ditargetkan ada 53 smelter yang beroperasi. Dari jumlah tersebut, 30 unit adalah smelter nikel. Nilai investasinya mencapai 8 miliar US dollar. Berdasarkan peta jalan hilirisasi investasi strategis Indonesia tahun 2023-2035, mineral merupakan satu dari 8 sektor prioritas investasi sebesar 545,3 miliar US dollar atau jika dirupiahkan mencapai 8.280 triliun. Tak pelak tentunya mineral menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Baik, pada diskusi kali ini pertanyaan-pertanyaan saya tujukan kepada Pak Rahmat sebagai ketua yang membawahi perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia. Bagaimana Bapak melihat posisi pertambangan di Indonesia di tingkat global dan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini sudah cukup kondusif, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ais. Saya langsung saja ya mungkin. Silakan. Posisi industri pertambangan kita di Indonesia, di dunia itu saat ini saya bisa bilang kita dalam posisi yang sangat-sangat baik dan peluang kita ke depan itu sangat baik. Bahkan kita mungkin akan tertantang untuk memanfaatkan industri pertambangan terutama hilirisasi tambang yang sedang berjalan. Karena kalau kita balik lagi ke 14 tahun yang lalu semenjak Undang-Undang Minerba keluar di tahun 2009 mengenai peningkatan nilai tambah, kemudian pembangunan smelter meskipun lambat tapi akhirnya pada 5 tahun terakhir ini banyak sekali smelter yang dibangun sehingga pada sekitar tahun depan terutama dan tahun 2025 mungkin itu pada saat optimumnya itu produksi smelter-smelter yang dibangun itu sudah ada di pasar gitu produksinya. Nikel ada kalau tidak salah akan ada 47 smelter. Tembaga di Aman, di Freeport itu sedang dalam proses pembangunan, mudah-mudahan mereka tahun depan mulai commissioning, maksimal produksi di tahun 2025 sehingga tantangan kita di Indonesia nantinya kalau kami melihat bukan di tambangnya, tapi bahkan tantangan kita adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan hilirisasi tambang ini, produk-produk yang dihasilkan oleh smelter-smelter, sehingga bahan baku industri yang dihasilkan ini kalau bisa memang dimaksimalkan untuk kepentingan Indonesia yang saat ini mungkin yang sedang kita kejar bagaimana meningkatkan downstream industri di Indonesia. Jadi secara umum saya pikir posisi kita sangat baik. Nikel tadi mungkin saya luruskan kita bukan 20-an tapi bahkan 50% di dunia. Tembaga meskipun di dunia kita kecil 3-5%, tapi
serapan dalam negeri tembaga kita masih sangat kecil, sehingga pada saat smelter ini semua beroperasi, serapannya ini ya kalau industri kita tidak jalan akan keluar. Sehingga opportunity kita di Indonesia bagaimana bisa mengembangkan downstream industri sehingga produk-produk smelter yang sudah dibangun ini bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kita, karena kita punya bahan baku industrinya. Sayang kalau itu diekspor lagi ke luar negeri untuk industri di negara lain. Pak, apakah itu juga bisa mengubah tata niaga mineral di dunia, Pak? Mengingatkan Indonesia potensinya cukup besar. Dengan kebijakan hilirisasi, apakah mengubah juga tata niaga di global? Yang pasti nikel itu ada, ya karena kan kebijakan larangan ekspor nikel. Tapi kalau saya melihatnya lebih kepada potensi kemampuan ekonomi Indonesia, kita melihat ke Indonesia di dalam bahwa hampir semua cadangan mineral strategis ini umurnya di atas 20 tahun. Bahkan ada yang sampai ratusan tahun. Sehingga memang langkah untuk meningkatkan serapan dalam negeri ini yang harus diseriusi. Ya. Copper, nikel adalah komoditi yang paling penting dalam green technology yang saat ini sedang banyak-banyaknya. Dan kita di Indonesia, smelter-smelter kita akan menghasilkan copper dan produk dari nikel yang memang nantinya ya dibutuhkan untuk itu, kalau tidak akan keluar nanti. Jadi downstream industri merupakan area yang sangat penting untuk memaksimalkan apa yang sudah dilakukan oleh industri tambang dengan hilirisasi di tambang. Nah, berbicara tentang green economy, nah bagaimana posisi industri tambang menyikapi isu itu, Pak? Isu lingkungan segala macam. Di tambang ya kalau kita lihat sekarang hampir semua saya perhatiin dari teman-teman itu sudah mengikuti proses itu semua, bahkan dari mereka yang punya pembangkit listrik ini udah mulai ada yang beralih dari saat ini mungkin beralih ke gas, ada yang sudah mulai masang PLTS gitu. Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan itu semua sudah menjadi bagian dari perencanaan tambang. Dan untuk di IMA sendiri, kami di Asosiasi IMA itu punya standar yang tinggi, di mana kalau ada anggota yang tidak mengikuti atau proses penanganan lingkungan, peningkatan standar melalui SDGs, ESG dan lain-lain, itu akan menjadi tantangan untuk terus menjadi anggota IMA. Anggota IMA harus bisa mengikuti proses itu. Jadi di Indonesia kalau saya melihat industri tambang kita secara umum itu sudah mulai mengarah ke sana. Jadi kalau masih ada yang belum itu mungkin 1-2 saja, tapi secara umum pemerintah juga mendorong itu, kemudian kesadaran dari industrinya sendiri yang memang sudah menerapkan konsep pelindungan lingkungan dalam operasinya. Baik, kalau dalam hal kebijakan gimana Pak? Apakah sudah cukup kondusif? Dan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, Pak? Kalau yang dibutuhkan oleh pengusaha yang pasti kan selalu pengen untung, ya kan, ya itu jelas. Tapi salah satu yang tadi saya sampaikan, kita butuh juga melihat effort untuk peningkatan downstream industri. Karena kami melihatnya kalau nanti contohnya di nikel, smelter banyak, produknya banyak. Tembaga juga nanti produknya banyak, yang diserap cuma 20-25%. Ini kita jadi khawatir juga nih nanti. Mau diapakan ini produk-produk ini? Jangan nanti ada regulasi baru yang muncul yang malah membebankan penambang. Itu jadi kekhawatiran memang ya, karena sebenarnya itu sudah bukan menjadi beban dari si penambang, harusnya masuk ke industri. Jadi kalau kami berharap pemerintah lebih banyak dan fokus pada serapan hasil hilirisasi tambang. Mungkin lebih banyak itu yang kami harapkan, kami ingin lihat itu. Karena yang kita lakukan jadinya sia-sia gitu, karena banyak pembangunan smelter yang sebenarnya dari sisi ekonomisnya tidak masuk gitu. Tapi karena ini kewajiban ya kita lakukan. Nah, jadi kita berharap kewajiban kita lakukan, mudah-mudahan produknya juga dimanfaatkan dengan baik gitu. Ya, baik, terima kasih.
Berikutnya kita dengarkan pengalaman dari pelaku usaha nih Pak, PT Freeport Indonesia yang juga tengah melakukan hilirisasi. Mungkin Bapak bisa cerita Pak, apa saja yang sudah dilakukan PT Freeport Indonesia. Silakan Pak. Makasih Mbak Ais. Sebenarnya pelaku usaha dia juga pelaku usaha. Bukan cuma asosiasi aja, topinya banyak kalau Pak Rahmat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada B-Universe ya, Investor Daily Summit atas undangannya. Jadi kalau ditanya hilirisasi, apa yang udah kami lakukan gitu. Hilirisasi pada dasarnya adalah melakukan penghiliran yaitu kalau dalam undang-undangnya disebutkan yaitu untuk peningkatan nilai tambah. Intinya adalah peningkatan nilai tambah. Ada berbagai jenis mineral yang ada. Ada nikel, ada tembaga, ada besi, ada aluminium, dan lain sebagainya. Ada boksit maksudnya ya. Dan lain sebagainya. Masing-masing punya nilai tambah yang berbeda. Tidak bisa one size doesn't fit all. Jadi bukan semuanya harus seperti ini, nggak bisa juga seperti itu sebenarnya, harus dilihat masing-masing. Contoh yang dilakukan oleh penambang tembaga porifiri ya, itu ini di hampir seluruh dunia, yaitu melakukan proses penambangan dan pengolahan yang menghasilkan konsentrat tembaga. Kalau dikatakan ini bahan mentah, enggak, itu bukan bahan mentah. Bahan mentahnya bijinya pada saat ditambang. Enggak diapa-apain gitu ya. Jadi digali, kalau itu bisa dijual, ya langsung dijual. Nah itu mungkin bahan mentah. Tapi kan kenyataannya kalau biji tembaga itu enggak bisa dijual. Enggak ada pasarnya. Jadi dilakukanlah proses penghiliran yang belum sampai pemurnian. Yaitu proses peningkatan nilai tambah dari biji tembaga yang tadinya cuma 1% per ton itu menjadi 25% per ton dengan harga jual yang sudah mencapai 95% dari harga London Metal Exchange. Harga produk tembaga murninya tuh 100, konsentrat tembaga itu sudah 95%. Nah jadi sebenarnya sudah terjadi peningkatan nilai tambah, sudah dilakukan hilirisasi. Tapi kan kemudian karena konsep perundang-undangan atau tafsiran dari perundang-undangan itu, enggak, yang namanya hilirisasi adalah harus bangun smelter. Ya harus murni 100%. Ya akhirnya kami mengikuti, walaupun dari segi nilai tambah penambahan 95% ke 100% itu cuma 5%. Padahal investasinya luar biasa besar. Artinya kalau dilihat hitung-hitungan ekonomis, kalau dari masuk situnya ya, Pak, nggak masuk, tapi ini udah menjadi komitmen. Jadi kita lanjutkan hilirisasi itu. Kalau dilihat dari Freeport Indonesia, sebenarnya di tahun 96 kita udah bangun smelter satu. Di Gresik PT gitu ya, Smelting di Gresik gitu loh. Yang kemudian setelah 20 tahun beroperasi baru mulai bayar dividen. Tapi memang perbedaannya adalah pada saat itu dibangun, harga-harga semua masih murah, biaya pengolahan pemurnian atau TCRC itu masih tinggi, tingginya dibandingkan dengan harga tembaga pada saat itu. Harga tembaga 60 sen, TCRC-nya bisa 20 sen. Sekarang harga tembaga $3,5, TCRC-nya 20 sen juga. Jadi dari segi persentase smelter yang sekarang ada, smelter tembaga yang ada sekarang ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. Kenapa? Karena over capacity worldwide. Cina di tahun 2000-an itu membangun 200 smelter tembaga. Jepang cuma ada 5 smelter tembaga. Jadi bisa dilihat perbedaan, tapi intinya adalah kita lakukan terus. Sudah kita lakukan dan kita akan lanjutkan. Dan sekarang tahapannya sudah smelter baru yang sedang kita bangun sudah 80% progresnya. Diharapkan bulan Mei tahun depan sudah bisa mulai operasi dan akhir Desember tahun depan itu sudah full capacity production. Dan kalau itu sudah tercapai berarti 100% dari produk PT Freeport Indonesia itu akan betul-betul murni menjadi 100% metal, yaitu tembaganya menjadi katoda tembaga, emasnya menjadi emas batangan, peraknya menjadi perak batangan, perak murni dan emas murni dan tembaga murni juga. Itulah proses yang udah kita lakukan sekarang.
Dampaknya terhadap perusahaan sendiri seperti apa Pak dengan adanya perubahan, dengan adanya hilirisasi nanti 2024? Kan sebelumnya kan belum full capacity ya, artinya masih dibangun. Nah dengan adanya smelter tadi apakah akan mengubah, apa dampaknya sih terhadap Freeport sendiri Pak? Terhadap apa? Terhadap Perusahaan, terhadap kinerja. Freeport. Terhadap Ya. Freeport sih kami sih terus terang karena ini kan terintegrasi, hulunya dengan hilir jadi satu. Kalau stand alone aja barangkali ya bleeding. Tapi karena terintegrasi jadi nggak bleeding, karena hulunya kuat gitu ya. Komitmen itu tetap kita jalankan, harus kita selesaikan. Karena ini juga penting bagi Indonesia. Pentingnya adalah apa? Pentingnya adalah diharapkan seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden Joko Widodo adalah akan terbentuk ekosistem kendaraan listrik termasuk baterainya. Dan tembaga memainkan peranan penting. Ada nikel, ada kobalt juga dihasilkan dari harita ya, ada tembaga, ada aluminium juga yang akan dihasilkan, ada refinery aluminium lagi dibangun di Kalimantan Tengah dan ada unsur-unsur lain yang memang menjadi mineral utama dalam baterai electric vehicle maupun electric vehicle itu sendiri. Jadi dengan kami ini semua yang melakukan hilirisasi memproduksi metal, diharapkan metal itu digunakan di dalam negeri. Tadi Pak Rahmat bilang ada kekhawatiran jangan sampai nanti kita disuruh bikin baterai pula. Kami ini kan penambang, produk hilir yang paling hilir dari kami adalah metal. Setelah itu masuk manufacturing kan gitu ya. Jadi si penambang ya produk yang paling hilirnya adalah metal, yang kita produksi metal. Jadi itu yang barang jadinya sudah. Kalau barang yang menjadi lebih jadi lagi ya manufacturing. Jadi intinya diharapkan adalah industri-industri hilirnya itu muncul. Kalau enggak sayang nanti produk-produk akhir dari penambang itu kemudian menjadi harus diekspor. Jadi kita udah ibaratnya udah subsidized untuk menciptakan katoda tembaga, tapi akhirnya harus diekspor juga. Sehingga industri hilir ekosistem yang betul-betul harus jalan. Pak, jadi apa ada skenario lain jika ini tidak terserap di dalam negeri selain diekspor itu tidak ada ya Pak ya? Ya mau nggak mau kita kalau seandainya memang pasar domestik yang nggak ada ya harus diekspor, kalau nggak mau dibawa kemana itu. Berarti nilai tambahnya nanti? Nilai tambahnya sudah ada dalam negeri, tapi nilai tambah lanjutannya yang nggak ada. Diharapkan Kan ada itu industri tadi, lanjutan kalau ya, dari undang-undang pertambangannya sudah terpenuhi semuanya. ya, di bawahnya. Dan itu tugas yang lain ya Pak ya? Jadi sudah memenuhi kewajiban dalam undang-undang pertambangan umum atau undang-undang minerba, itu sudah terpenuhi. Pak mungkin boleh cerita sedikit proses pembangunan smelter ini sampai mungkin nanti adakah kendala-kendala di lapangan Pak? Kendala-kendalanya banyak. Pertama adalah bahwa ini smelter tembaga single line yang terbesar di dunia. Dan kami hanya diberikan waktu 5 tahun. Dari normalnya harusnya berapa Pak? Bagaimana? Normalnya harusnya berapa lama dibangun? Sebenarnya gini, ini proyeknya besar sekali, lahannya 100 hektar. Dan kami kan pada saat negosiasi di tahun 2018, konversi dari kontrak karya menjadi IUPK, sebelum ada kesepakatan itu kan kami nggak berani invest. Jadi begitu ada kesepakatan baru mulai investasi termasuk pematangan tanahnya. Pematangan tanahnya butuh waktu yang cukup lama, jadi memang challenging. Tapi bisa, namun kan terkendala oleh COVID. Jadi Sempat kita terhenti ya Pak ya? tertunda 1 tahun dan itu dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan dalam keadaan force majeure atau keadaan kahar itu dapat diberikan kelonggaran. Dan COVID itu jelas-jelas force majeure, keadaan kahar karena ada Kepresnya mengatakan bahwa ini adalah darurat bencana nasional. Jadi kita diberikan perpanjangan dalam tanda kutip selama 1 tahun. Tadinya harusnya selesai ramp up-nya Desember 2023, tapi ini menjadi 2024. Itu tantangan pertama. Kemudian tantangan berikutnya tentu saja memanage proyek sebesar ini kan subkontraktornya bukan cuma satu. Jadi kontraktor utama kita Chiyoda dan di bawahnya Chiyoda tuh ada belasan subkontraktor lainnya dan sub-subnya lagi juga banyak. Jadi memang dan kita juga rely very much on di industrial estate ya, tempat kami
membangun. Jadi ada begitu banyak dan complicated project management yang harus kita kendalikan, dan ini juga tentu saja tantangan utama buat kita. Di samping itu juga ketersediaan tenaga kerja yang di atas kertas di Gresik itu tenaga kerjanya tersedia, tenaga kerja untuk pembangunan. Tapi di saat yang bersamaan di beberapa daerah lain di sekitar Jawa Timur juga terjadi pembangunan proyek lainnya, sehingga kita berebut tenaga kerja gitu kan. Ini juga salah satu kendalanya. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa progresnya semuanya sesuai dengan kurva S yang sudah disepakati dengan pemerintah setelah dilakukan penyesuaian 1 tahun tadi, dan mudah-mudahan memang semuanya bisa tercapai pada waktunya nanti. Smelter Freeport itu kan akan full capacity baru akhir 2024 ya Pak. Sementara larangan ekspor mineral konsentrat itu Mei 2024. Nah itu gimana? Ada jeda waktu itu gimana? Jadi yang kita sampaikan kepada pemerintah memang pada saat itu ada mungkin mistranslation barangkali, adalah mulai beroperasi bulan Mei, bukan 100% produksi. Jadi mulai beroperasi. Jadi gini, mulai beroperasi ibarat kita beli mobil. Kalau zaman dulu kita beli mobil, udah beli, kita mesinnya dihidupin, tapi jalannya cuma boleh 20 km dulu katanya. In rain istilahnya zaman dulu. Plat nomornya masih putih. In rain, nanti setelah mencapai sekian kilometer baru bisa 60 km per jam. Nah smelter ini lebih rigid lagi dari itu. Begitu mulai operasi, bukan berarti sudah produksi katoda tembaga, belum. Masih perlu warm up dulu nih. Warm up, furnace-nya terbukti dan lain sebagainya itu. Baru kemudian setelah beberapa minggu baru bisa mulai produksi pertama, feeding konsentratnya baru masuk. Dan itu nggak bisa langsung full capacity, itu perlu waktu bertahap dan waktunya itu kira-kira sekitar 5-6 bulan untuk bisa mencapai kapasitas 100%. Itu sudah disampaikan pemerintah ya Pak ya? Sudah, itu dan itu memang yang dibahas dengan pemerintah dan dengan kami sih disepakati seperti itu. Sepakati berarti masih bisa ekspor sampai akhir tahun atau bagaimana Pak? Ya tergantung dari peraturannya seperti apa. Kalau peraturannya kemudian melarang, sayang aja bahwa di RKAB kami tahun 2024 ini ya kami terpaksa harus mengurangi sekitar 40% dari produksi, penerimaan negara juga berkurang sekitar 50%. Dan itu kan cukup besar dan juga dampak-dampak lainnya lah. Jadi ada konsekuensinya ya Pak ya? Untuk ada konsekuensinya itu. pasti. Jadi untuk kepentingan dari semua stakeholders apabila memang tetap dibolehkan sampai betul-betul 100% beroperasi. Demikian halnya juga yang terjadi dengan aman. Baik. Ini kan kalau kita bicara produsen konsentrat tembaga pada dasarnya cuma 2 di Indonesia ini. Ya. Freeport Indonesia dan Aman Mineral. Baik, baik terima kasih. Berikutnya kita ke pembicara berikutnya ya Pak. Nah, nikel ini disebut-sebut oleh pemerintah merupakan salah satu komoditas yang sukses melakukan hilirisasi dan menjadi contoh untuk komoditas lain. Nah, dari Harita, saya sebutnya Harita Nikel ya Pak ya, boleh ya? Itu cukup ekspansif juga untuk melakukan hilirisasi. Mungkin Bapak bisa cerita. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Eis. Saya coba ceritakan sedikit sejarahnya Harita Nikel. Sebenarnya kami itu adalah penambang Bu. Dulunya kita berpikir kita nambang nikel terus kita ekspor, as simple as that. Tapi kemudian ada inisiatif dari pemerintah melarang ekspor ore, mau nggak mau kita dipaksa untuk belajar dan melakukan hilirisasi. Nah itu kami coba melakukan hilirisasi di awal-awal penerapan larangan itu. Kami mencoba membangun smelter pertama kami, ferronickel itu di 2014 dan alhamdulillah bisa running di awal 2017 Pak. Itu memang perjuangan Pak, namanya kita nggak pernah kan bangun smelter terus tiba-tiba harus bangun smelter. Jadi ya banyak lah, bleeding juga ada ya Pak ya. Tapi kemudian kita bisa belajar banyak dari situ, kita lihat bahwa ternyata setelah kita bisa produksi ferronickel, kita bisa ekspor dan memang nilai tambahnya cukup bagus waktu itu. Kemudian kami berniat dengan joint venture dengan salah satu pemegang saham baru yaitu Legend dari Ningbo. Itu kami memutuskan untuk masuk ke proyek HPAL yang pertama di Indonesia. Memang itu resikonya sangat besar juga. Karena HPAL itu di dunia mungkin salah satu teknologi sangat challenging. Banyak proyek di dunia itu yang gagal dibanding yang berhasil Bu. Dan kebetulan
Harita Nikel ini berhasil membangun satu proyek ekspal di tahun 2018, kapasitasnya waktu itu 2 line dan menghasilkan 37.000 metal ton per tahun. Itu juga penuh tantangan karena pas 2020 kan COVID. 2021 alhamdulillah kami bisa menyelesaikan pabrik ekspal kami yang pertama dan puji Tuhan juga itu running dengan baik Bu. Ramp up-nya cukup waktu sekitar 2-3 bulan aja kami bisa mencapai 100%. Dari situ kami lihat bahwa ternyata ekspal ini bisa dilakukan di Indonesia dan kami memutuskan untuk menambah kapasitas dengan membangun satu line lagi yang akhirnya berproduksi di Januari 2023 gitu. Kami juga memutuskan untuk bangun smelter kedua untuk ferronikel di 2018 dan saat ini juga udah jalan Bu dengan full kapasitas semua. Jadi saat ini Harita Nikel sudah punya 2 smelter ferronikel dengan 12 line produksi. Outputnya itu sekitar 120.000 metal ton per tahun kapasitasnya. Dan untuk produksi dari ekspal ini 55.000 metal ton per tahun. Dan kami juga sudah berhasil memproduksi turunan dari MHP dari ekspal ini. Kami mengkonvert MHP menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Yang pertama di Indonesia dan kapasitas terpasang kami saat ini mungkin yang terbesar di dunia dengan output 240.000 ton per tahun. Itu cerita yang terjadi Bu. Nah kedepannya kami masih rencana untuk ekspansi, membangun ekspal yang kedua dan penambahan smelter ketiga untuk ferronikel, di mana kami berharap dapat mensuplai ferronikelnya nanti ke proyek turunan lebih lanjut yaitu stainless steel. Jadi kami betul-betul mendorong terjadi hilirisasi nikel baik di sektor pembuatan baja nirkarat maupun di nikel sektor untuk pembuatan bahan baku baterai mobil listrik. Kira-kira seperti itu gambarannya di Harita Nikel Bu. Pak, apa kunci keberhasilan dari perusahaan untuk melaksanakan hilirisasi ini Pak? Kalau kita lihat memang ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan larangan ekspor, mau nggak mau kita harus beradaptasi, masuk ke satu industri baru, mempelajari teknologi yang baru yang kita belum tahu sebelumnya. Dan kita coba dan kita menemukan partner yang tepat pada saat itu. Dan kemudian kita juga otomatis karena kita belum pengalaman, kita banyak belajar dari proyek-proyek yang lain ada di dunia. Contoh ekspal kami ini kita tahu bahwa ini resikonya sangat besar. Jadi kami belajar dari proyek ekspal yang berhasil di Papua Nugini yang di Ramu Project waktu itu adalah satu bahan pembelajaran buat kami sehingga kami bisa menerapkan pembangunan yang sesuai harapan kami. Kurang lebih seperti itu Bu. Pak, saat ini kan isu yang berkembang adalah isu lingkungan ya Pak ya. Lalu bagaimana dari Harita sendiri untuk menerapkan good mining practices kaitannya dengan ESG Pak? Oke, kalau kita bicara tambang mau nggak mau pasti harus kita bicara mengenai penanganan atau pengelolaan lingkungan yang baik Bu ya. Kalau nggak kita akan pasti disorot terus. Kayak kita duduk sini disorot, lampu sorot gini, kita di tambang juga disorot Pak ya. Dari mana-mana, dari NGO, dari mana-mana kita disorot. Jadi mau nggak mau kita harus mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan komitmen terhadap ESG dan sustainability. Sebagai contoh di Harita saat ini, Harita Nikel, kami mengolah limbah dari smelter kami hasilnya seperti nickel slag. Kami mengolah menjadi yang namanya bahan bangunan seperti batako, paving block, bahkan kami membuat box culvert untuk drainage system. Itu kami buat dari limbah nickel slag. Kami juga menggunakan nickel slag ini untuk cor-coran beton. Jadi jalanan di fasilitas pabrik kami itu kami pakai cor-coran beton menggunakan nickel slag. Seperti itu Bu. Dan kedua dari proses ekspal itu sendiri kan limbahnya berupa wet tailing. Kami coba neutralize sehingga menjadi non-korosif, enggak beracun. Sehingga kami bisa melakukan backfill ke tambang yang sudah selesai ditambang. Nah itu kami lakukan. Seperti itu Bu. Kalau untuk tenaga kerja ini sendiri bagaimana Pak di sana? Oke. Kalau ngomong tenaga kerja memang ini industri yang padat modal dan padat karya Bu ya. Saat ini kurang lebih ada sekitar 30.000 orang bekerja di lokasi kami di Halmahera Selatan. Dari 30.000 ini sekitar 86% adalah tenaga kerja lokal, sisanya adalah tenaga kerja asing. Nah dari 86% tenaga lokal ini kurang lebih 50% adalah tenaga kerja lokal yang berasal dari daerah sekitar Halmahera yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Jadi memang kami prioritaskan tenaga kerja lokal yang bisa
kami didik untuk mengetahui teknologi dan bisa bekerja di tempat kami gitu, Bu. Pak Rahmat, kalau kita melihat kan dari Freeport dan Obi itu sama-sama membuka daerah baru menjadi hidup. Artinya sektor mineral itu menjadi salah satu tulang punggung untuk baik perekonomian daerah maupun nasional. Begitu ya Pak ya? Apakah memang sestrategis itu gitu peran perusahaan tambang Pak? Iya, jadi kalau pertanyaannya apakah sektor mineral atau tambang itu strategis, sangat strategis. Karena yang tadi sudah disampaikan, bahkan dengan perusahaan tambang hampir semua ya, tidak semua ya, tapi sudah melakukan hilirisasi tambang, saat ini atau di tahun 2025 terutama, sekarang sudah banyak yang memproduksi, tapi di tahun 2025 pada saat optimum itu semua produksi smelter, kita punya bahan baku industri. Nah, dengan memperbanyak downstream industri di negara kita, otomatis ekonomi kita punya sesuatu yang baru, yang berbeda ya. Kalau saya bilang sih, sekarang kita sudah masuk di era yang kedepannya harusnya memanfaatkan industrialisasi yang sudah disiapkan dengan adanya bahan baku yang dihasilkan oleh smelter-smelter ini. Dan ya secara ekonomis sangat strategik. Itu dari mineral. Batu bara sebenarnya sama juga ya, batu bara meskipun tantangan di batu bara adalah dengan sistem yang ada sekarang, karbon dan sulfurnya itu masih lepas sehingga memang banyak yang beralih ke pembangkit yang lain yang bersih gitu. Tapi ini sebenarnya tantangan buat Indonesia. Bagaimana kita bisa membawa investor masuk, membawa investasi masuk yang akan fokus pada clean coal. Bagaimana kita membuat pembangkit kita ini bisa mengolah, memakai batu bara, tapi bersih, tanpa mengeluarkan karbon atau karbonnya ditangkap, sulfurnya ditangkap. Kita mesti ingat bahwa cadangan batu bara kita itu cukup besar ya Pak ya? Sumber daya kita kalau tidak salah itu masih sekitar 130 juta ton. Kita ekspor 30 miliar, sorry. Kita ekspor setahun rata-rata sekitar 600 juta ton. Dari situ aja udah 200 ton, 200 tahun. Ya. Kemudian kalau kita pakai sendiri, kita tidak ekspor, kita angkanya mungkin jadi 500-600 tahun. Jadi kita sebenarnya harus melakukan sesuatu dengan batu bara. Karena batu bara ini kalau kita bisa mengelola dengan baik, bersih, isu utamanya kan dianggap kotor. Dianggap kotor. Tapi kalau bisa dibuat bersih kan berarti sesuatu yang sangat bagus buat artinya sebenarnya tidak diharamkan ya Pak ya? Iya, tidak diharamkan. Yang diharamkan kan kotor. Kotornya. Kalau dia nggak kotor kan tidak diharamkan. Nah ini mungkin akan menjadi harus menjadi perhatian juga ke depannya mengenai batu bara ini. Mengingat cadangan kita sangat besar. Masih sangat besar. Dan negara yang terdampak paling besar dengan penghentian batu bara itu Indonesia. Dibandingkan 5 atau 6 negara lain yang memiliki cadangan batu bara, kita yang paling besar dampaknya pada saat batu bara harus dihentikan. Ya. Jadi jangan dihentikan, kita cari cara bagaimana bisa memakai batu bara bersih. Gitu. Artinya menuju net zero emission bisa paralel dengan pengembangan sektor mineral ya Pak ya? Betul, karena dengan kesiapan bahan baku industri, dengan peningkatan downstream industri, pemakaian listrik per kapita akan naik. Jadi listrik itu akan menjadi sesuatu yang strategis. Kenapa kita mesti meninggalkan batu bara kalau bisa diproses dengan bersih? Pendekatan-pendekatan itu sudah disampaikan Pak. Maksudnya kampanye bahwa mineral juga bisa bersih dan bisa sudah mulai beberapa yang sudah melihat karena di Jepang kalau nggak salah itu ada satu, di Cina itu carbon capture teknologi belum banyak yang melakukan, tapi yang mereka lakukan saat ini hampir semua PLTU di sana sudah mulai menangkap sulfurnya. Jadi sudah mulai. Saya lihat beberapa negara juga sudah melihat bagaimana pemanfaatannya bisa diteruskan tapi dengan mengurangi emisinya.
Baik. Pak Tony, kalau di Freeport isu lingkungan masih mengumumkan nggak sih Pak? Kalau dulu kan rame-rame soal tailing seperti itu. Kalau sekarang bagaimana Pak? Oke, jadi tadi dikatakan oleh Pak Roy bahwa isu lingkungan ini untuk perusahaan tambang akan selalu menjadi isu. Mungkin saya jelaskan bahwa penambangan itu adalah industri yang ekstraktif. Dia mengambil sesuatu dari perut bumi. Jadi pasti terjadi perubahan bentang alam. Ya. Bentang alam yang tadinya mungkin bukit akan menjadi lembah. Yang tadinya datar menjadi lembah, dan begitu juga sebaliknya yang tadi lembah mungkin menjadi bukit gitu ya. Jadi ada perubahan bentang alam. Penambangan ini adalah sesuatu yang non renewable, jadi nggak bisa kemudian digantikan, itu akan berkurang pasti karena diambil kan, mineralnya diambil, jadi non renewable. Jadi kalau suatu saat dia akan habis, akan berhenti. Kalau industri sumber daya alam yang lain misalnya perkebunan gitu ya, itu bisa terus-terusan dia. Habis itu ditanam lagi, habis itu ditanam lagi, tanam lagi. Kalau pertambangan kan enggak. Tapi cara pengelolaannya bisa berkelanjutan. Produknya tidak berkelanjutan karena dia akan berhenti satu saat, tapi cara pengelolaannya bisa berkelanjutan. Nah, kalau di industri tembaga, tambang tembaga, itu dampak yang paling besar adalah dampak pertama adalah overburden. Jadi ibarat buah kelapa itu atau buah jeruk lah, itu kulitnya harus dikupas dulu baru bisa diambil intinya. Begitu juga tambang tembaga, harus overburdennya dikupas dulu. Di batu bara juga berlaku juga seperti itu, di nikel juga di beberapa tempat berlaku. Baru kemudian dagingnya diambil. Ini kan overburdennya kemudian harus ditaruh di satu tempat. Itu isu lingkungan pertama. Masih bisa disimpan sebenarnya ya Pak ya? Ya nggak disimpan karena itu nggak ada nilainya. Oh overburden, sorry, topsoil yang masih bisa ya Pak ya, topsoil. Ya kalau dengan kata lain adalah topsoil, ini adalah overburden. Ya, limbahnya ya. Jadi itu adalah waste. Tapi kan itu bisa dikelola, ditanami kembali. Betul. Dampak berikutnya adalah tailing. Tailing ini adalah sisa hasil pertambangan. Jadi setelah diambil mineralnya melalui proses fisika, bukan proses kimia, tidak dicampur dengan sianida, tidak dicampur dengan merkuri. Jadi dengan proses fisika dilakukan pengapungan dari mineral berharga, yang tidak berharganya kemudian menjadi tailing. Dan inilah yang diletakkan di satu daerah, kalau di Aman itu di dasar laut, kalau di Freeport itu di dataran rendah dan cukup luas. Dan yang tailing ini tidak beracun, tidak berbahaya, tapi volumenya besar. Jadi tailing itu sudah lulus uji TCLP, LD50, LC50, subkronik, karakteristik, semuanya lulus. Tapi volumenya besar sehingga memang dan bentuknya sangat halus, sehingga apa yang dilalui oleh tailing itu kalau melalui satu pepohonan, ya pepohonannya akan mati dulu karena nggak bisa bernapas. Tapi setelah beberapa waktu dia akan muncul lagi unsur haranya, menjadi rumput lagi, menjadi pohon lagi, dan dalam waktu 10 tahun menjadi hutan muda tanpa bantuan manusia, apalagi kalau dengan bantuan manusia. Dan tailing ini tentu dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan kalau tailing yang sudah tidak aktif, kalau di wilayah kami itu lebih dari 1.600 hektar sudah hijau kembali semuanya. Dan kalau di overburden kami itu udah lebih dari 400 hektar juga sudah hijau. Tapi sebagai catatan bahwa overburden itu ditempatkan di dataran tinggi sekitar 3.500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau jangan diharapkan ada tumbuh-tumbuhan pohon setinggi yang di pelataran sini. Di sana cuma ada perdu sama rumput-rumputan. Jadi itulah reklamasinya memang. Penanaman kembalinya dalam bentuk perdu dan rumput-rumputan. Tapi kalau di dataran rendah itu memang area tailing yang sudah tidak aktif itu sudah hijau kembali menjadi hutan muda. Dan nantinya pada saat tambang berakhir tahun 2041 kami sudah ada dokumen penutupan tambang yang mengisi detail mengenai rencana penutupan tambang dan merehabilitasi lahan-lahan yang terdampak. Demikian juga area-area yang terdampak dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Jadi semuanya ini adalah dalam satu dokumen
seperti yang dimaksudkan disebutkan dalam AMDAL, dan secara berkala kemudian lakukan inspeksi termasuk pengecekan laboratorium untuk semua hal-hal apakah melanggar atau di atas batas yang ditentukan pemerintah atau tidak. Dan sampai dengan saat ini semuanya memang semua dalam batas-batas yang dibolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terbukti setelah sekian puluh tahun beroperasi ya Pak ya, lingkungan masih terjaga ya Pak ya. Iya, dan ekosistemnya terutama terjaga. Dan satu hal lagi mungkin saya sampaikan, tahun lalu kami menerbitkan bond, global bond 3 miliar dolar untuk pembiayaan smelter. Dan sekarang ini investor dimanapun juga, ya selalu mereka akan mencecar habis soal ESG. Itu ibaratnya dari seluruh diskusi pada saat roadshow itu 80-90% pertanyaan soal ESG. Soal operasional mereka udah tahu lah bahwa off report bagus, data-datanya juga mudah. Nah soal ESG ini yang didalami semuanya. Dan ternyata dalam waktu yang sekejap saja itu bond yang kita tawarkan oversubscribe sekian kali lipat. Jadi ada kepercayaan dari investor asing dan mereka punya tools dan punya tim yang tidak bisa disepelekan gitu dalam melakukan investigasi ya. Benar nggak sih yang dia lakukan ini? Dan syukur alhamdulillah bahwa semuanya mereka yakin bahwa kita melakukannya dengan benar. Artinya sudah lolos ya Pak ya, buktinya bondnya. Ya dan begitu juga pada saat divestasi 51% Main ID kan menjual bond juga. Di situ juga semuanya sebagian besar pertanyaan adalah mengenai ESG, mengenai lingkungan. Dan akhirnya Main ID juga bisa mendapatkan atau bondnya bisa dibeli oversubscribe juga 7 kali lipat. Sehingga memang itu membuktikan bahwa we are actually doing the right thing. Ya, oke. Berarti dari Harita juga karena pendananya juga mudah ya Pak ya. Berarti ESG-nya juga sudah tercapai ya Pak. Bagaimana Pak pengalamannya? Sebenarnya sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Tony tadi, memang kita fokus untuk jelasin ESG pada saat kami roadshow untuk IPO Bu. Dan memang itu satu pertanyaan sering diulang-ulang dan kami harus buktikan bahwa itu memang kami melakukan dengan serius penanganan lingkungan seperti apa agar mereka itu sebagai investor bisa masuk membeli saham kami atau misalnya seperti Pak Tony tadi bilang waktu menerbitkan bond itu jadi semacam persyaratan apakah kita itu comply dengan aturan-aturan ESG yang ada. Bukan cuma ESG lokal Bu, tapi internasional. Dan memang kita harus narrow the gap ya Pak ya. Aturan lokal kita ini mungkin harus kita lengkapin dan juga kita menyesuaikan dengan aturan internasional yang berlaku agar perusahaan kami ini bisa diterima di international market seperti itu Bu. Baik, saya akan membuka pertanyaan, mungkin ada yang masuk di chat. Oh oke. Baik, saya bacakan. Pertanyaannya dari Bapak Ajizul Husni Mubarok. Perihal hilirisasi yang digembor-gembor dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah saat ini, di mana kita tahu bahwa tahun 2023-2024 ini masuk ke tahunnya politik dan banyak pro kontra dari kalangan pengusaha dan dari negara-negara lain. Pertanyaannya, berapa pengaruhkah program hilirisasi ini jika melihat keadaan tahun politik yang masih banyak kepentingan dari berbagai aspek? Dan dari PT Freeport sendiri, apakah ada persiapan khusus untuk menghadapi tahun politik ini? Oh, pertanyaan untuk PT Freeport dulu Pak, silakan. Jadi kalau saya selalu mengatakan setiap tahun itu tahun politik sebenarnya. Setiap tahun ya Pak. Setiap tahun ada saja isu-isu politik, ada saja keputusan-keputusan politik. Kan hukum itu adalah produk politik juga ya. Betul. Jadi penerbitan peraturan perundang-undangan juga itu adalah satu hasil produk politik ya. Jadi tapi memang tahun 2023, 2024 ini adalah tahun pemilu lah katakan. Tahun pemilu. Kalau kami berapa besar pengaruhnya ya kami tetap aja Pak jalan sekencang mungkin untuk menyelesaikan smelter ini pada waktunya, mudah-mudahan di Mei 2024 bisa mulai operasi dan akhir 2024, Desember 2024 bisa full capacity production. Kalau ditanya apakah pengaruhnya tahun politik ini, enggak ada pengaruhnya. Ibaratnya pengaruhnya enggak ada kepentingan-kepentingan, kemudian kepentingan kita
kepentingan kami adalah bagaimana menyelesaikan itu on time, dan di hulunya bagaimana kita terus bisa menambang dengan cara yang kita sebut sebagai sustainable safe production, yaitu cara yang aman namun berkelanjutan juga dengan menerapkan value dari PT Freeport Indonesia, yaitu sincere, safety, integrity, respect, commitment, and excellence, dan sehingga bisa terus mencapai business plan yang kita rencanakan dengan cara yang tadi saya bilang sustainable safe production, sehingga betul-betul akhirnya bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara dan juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Itu fokus kami. Baik, mungkin pertanyaan yang sama untuk Harita Pak, gimana Pak Roy? Saya setuju dengan Pak Tony ya, mungkin dampaknya tidak ada atau tidak banyak atau signifikan karena kami juga fokus untuk bagaimana menjaga bisnis tetap jalan lancar terlepas terjadi pemilihan umum di tahun depan gitu Bu. Dan saya yakin juga siapapun presidennya atau bagaimana pemerintah yang baru tahun depan sudah melihat bahwa hilirisasi ini juga berjalan dengan sukses dan kami bisa lihat datanya juga yang dipresentasikan oleh pemerintah bahwa revenue dari ekspor nikel related produk ini itu meningkat drastis Bu. 2017 misalnya ekspor revenue-nya hanya 4 miliar dolar, 2022 itu 34 miliar dolar Bu. Jadi siapapun mungkin pemerintah yang baru tahun depan terbentuk rasanya menurut saya akan melanjutkan kebijakan hilirisasinya sudah jalan saat ini Bu. Dan harus dilanjutkan ya Pak ya? Harusnya begitu. Pak Rahmat, mungkin ada himbauan tersendiri dari IMA Pak untuk anggotanya di tahun politik ini Pak? Tadi sudah disampaikan, untuk penambang itu sebenarnya tidak terpengaruh dengan politik. Kita penambang itu ada dua hal yang paling mempengaruhi. Secara umum sebenarnya ada beberapa, tapi dua yang paling. Harga komoditas, dengan pergerakan harga komoditas biasanya itu melakukan perencanaan tambang disesuaikan dengan harga, itu satu. Kedua cuaca, banyak musim hujan atau musim kering, jadi bukan karena cuaca politik gitu. Bukan Jadi, cuaca politik ya? Bukan. Kalau kita menambang ya fokus kita saat ini adalah menambang. Fokus ke depan tadi sudah disampaikan, standar ini kemungkinan akan makin tinggi, standar lingkungan akan makin ketat. Bukan hanya nasional, tapi secara umum kan dunia ini berkembang ke arahnya ke sana kan, lingkungan akan menjadi prioritas. Jadi semua penambang anggota IMA itu kalau kita diskusi itu lebih banyak bicara tentang apa nih yang kedepannya yang kira-kira akan menjadi masalah dari sisi lingkungan. Yang sekarang belum jadi masalah mungkin itu akan jadi masalah. Jadi concern ke depan lebih banyak ke sana. Bagaimana kita mempersiapkan operasi kita untuk bisa sustainable tapi lebih rigid terhadap potensi-potensi serangan atau potensi-potensi yang bisa dianggap bermasalah dengan lingkungan. Sejauh ini saya pikir kita di Indonesia sudah sangat baik ya. Kita transform sangat cepat dan rata-rata perusahaan tambang menurut saya hampir semua sudah mulai melakukan konsep penambangan yang sustainable. Dari pemerintah juga itu regulasi yang terkait dengan lingkungan selalu terupdate, perubahan-perubahan selalu ada. Jadi kita dalam track yang benar lah untuk penerapan ESG dalam pertambangan. Challenge-nya lebih ke yang tadi. Di tambang kayaknya sudah lumayan baik, challenge kita adalah bagaimana memanfaatkan hasil dari penambangan ini. Karena kebetulan hasilnya mulai banyak nih dalam 2 tahun ke depan. Ya, produk hilirnya ya Pak. Effortnya, investasi sangat banyak di nikel, di tembaga, investasi sangat banyak. Begitu kita menghasilkan produknya ya jangan disia-siakan. Ini yang paling penting mungkin untuk kemajuan kita, dan saya yakin kalau industri ini dijalankan dengan baik atau lebih cepat, itu target 2045 mungkin bisa lebih cepat kita dapatnya ya. Pak, kan situasi global itu kan panas ya Pak. Itu kalau untuk minyak dunia kan sangat sensitif. Kalau untuk tambang sendiri gimana Pak? Berpengaruh nggak sih terutama terhadap harga mineral? Jadi di tambang ya, mungkin nanti Pak Tony, Pak Roy bisa menambahkan. Kita itu fokus pada bagaimana menambang seefisien mungkin. Itu sudah umum tuh. Siapa yang tidak efisien dalam proses penambangan pada saat fluktuasi harga terjadi bermasalah. Jadi kesiapan dalam industri penambangan itu kita memang siap bahwa harga akan naik, harga akan turun.
Sudah siap. Iya, harga akan naik, harga akan turun. Semua yang naik pasti turun kan. Semua yang turun bisa naik, akan naik juga suatu saat. Jadi di sisi pertambangan sama. Jadi pada saat harga baik, kami mungkin melakukan ekspansi. Tapi di sisi lain kita siap-siap tuh, jangan sampai pada saat harga turun bermasalah. Pengetatan tetap dilakukan pada saat harga baik. Karena pada saat dia turun nanti kan kejadian tuh tembaga. Awal tahun 2000-an tembaga 0,6 ya, 60 sen. Kemudian dia naik, di zaman itu banyak yang struggling. Tapi banyak juga yang karena memang sudah mengantisipasi itu, ya dia siap pada saat harga baik, mereka lebih bagus, lebih cepat larinya. Jadi bukan karena politik, ya, sekali lagi bukan karena politik. Tambang memang lebih dekat dengan komoditas dan musim. Itu sangat mempengaruhi musim. Dan musim panas ini katanya bagus ya Pak ya untuk kegiatan tambang ya Pak? Untuk sebagian bagus, tapi sebagian juga bermasalah karena ada proses yang membutuhkan air banyak kan. Ya. Jadi ada yang blessing dengan lebih panjang panas, ada juga yang pingin ada air karena untuk operasinya butuh air. Kita lihat, oh ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Randi Akmalsyah. Sebagai mahasiswa saya melihat hilirisasi sebagai opportunity bisnis. Akan tetapi biasanya ada kendala atau kapital modal. Apakah sebagai mahasiswa selalu harus menempuh jalur sebagai pekerja dulu atau bisa ikut menciptakan bisnis downstream di program hilirisasi? Apakah ada program financing yang cocok karena investasinya sangat besar? Bagaimana menurut Bapak-bapak? Gimana maksudnya? Hilirisasi sebagai opportunity bisnis. Nah, mungkin maksudnya apakah mahasiswa bisa ikut terlibat di situ gitu Pak? Opportunity-nya seperti apa? Apakah ikut magang atau bagaimana? Mungkin nanti ditambahkan sama beliau-beliau yang apalagi Pak Roy dari finance. Kita jangan melihat mahasiswa atau bisnisnya ya. Tapi faktanya, kenyataannya di negara kita memang bisnis atau industri yang masuk ke hilirisasi belum banyak. Makanya dari awal saya bilang peluang terbaik buat Indonesia adalah memanfaatkan produk hilirisasi tambang. Ini dua hal yang berbeda nih tadi. Hilirisasi tambang produknya katoda tembaga, nikel sulfat dan lain-lain. Jadi yang tadi saya maksud itu downstream dari produk tersebut. Ya, Pak. Ini yang menjadi peluang utama. Saya pikir pemerintah perlu melakukan inovasi terhadap mungkin peraturan yang ada atau kebijakan yang mempermudah sehingga para investor yang ingin masuk dalam downstream industri itu bisa lebih tertarik ya. Karena butuh investasi yang tidak sedikit juga ya Pak ya? Ada yang besar, mungkin ada yang ya itu kami penambang tidak paham yang di bawah itu. Nah, sehingga pemerintah perlu menciptakan instrumen yang bisa memfasilitasi bagaimana downstream industri ini bisa masuk. Ya. Masih dan PR pasti besar. Akan sangat berbeda-beda. Teknologinya juga sangat berbeda-beda. Sudah ada brand associates di situ. Ya. Mungkin itu PR untuk pemerintahan mendatang ya Pak ya? Ya dari sekarang sebenarnya. Kalau boleh tadi sempat disinggung kan katanya untuk pemerintahan baru selain program hilirisasi yang harus diteruskan mungkin ada masukan dari IMA Pak. Pemerintahan baru inginnya yang seperti apa sih masukannya? Yang bisa memajukan industri pertambangan tentunya ya. Ya saya hanya ingin mengulang yang tadi bahwa industri pertambangan di Indonesia itu ada di track yang benar, ada di track yang baik. Dengan program hilirisasi pertambangan yang meskipun pada awalnya dukungan kurang, tapi at the end kita lihat dalam 5 tahun terakhir nikel banyak, smelter, tembaga juga membangun smelter, mangan ada, besi juga ada meskipun jumlahnya masih kecil, tapi produk ini akan ada dan dibutuhkan untuk downstream industri. Kami berharap ini bisa dimanfaatkan dan jangan sampai investasi yang keluar untuk hilirisasi tambang ini malah kita ekspor dan dipakai oleh negara lain untuk industri mereka. Satu lagi yang saya harapkan adalah kedepannya mungkin
dalam pembuatan kebijakan untuk masing-masing komoditas itu bisa saja ada komoditas yang dibedakan. Jangan dipukul rata ya. Karena kenyataannya memang berbeda-beda gitu. Produksi smelter juga berbeda-beda. Ada smelter yang bisa run dengan fixed production, ada smelter yang benar-benar tergantung dan sangat sensitif dengan feed yang masuk. Artinya produksi atau ekspor mungkin tidak bisa difikskan. Ada mungkin yang memang kalau berlebihan harus diizinkan untuk ekspor, sisanya ya kapasitasnya berlebih. Kalau kurang diizinkan untuk membeli dari luar. Nah ini regulasi-regulasi yang mengatur tentang sustainability dari operasi smelter ini perlu diperhatikan ke depannya karena ini terkait dengan sustainable operasi dari si smelter itu sendiri. Ya, baik. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Gafur. Seiring dengan tingginya permintaan nikel, bagaimana pengembangan bisnis selanjutnya yang akan digarap oleh Harita Nikel? Kedua, Persereon diketahui akan membangun pabrik stainless steel dengan nilai investasi di atas 1 miliar US dollar. Kira-kira siapa saja investor yang akan masuk dalam proyek tersebut? Ketiga, pada tahun ini Perseroan menyiapkan capex atau belanja modal sebesar 900 miliar sampai dengan 1 triliun rupiah. Bagaimana realisasinya hingga Oktober 2023? Yang keempat, bagaimana dengan tahun depan? Berapa kebutuhan modal kerja yang akan digunakan untuk apa saja? Berapa kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit listrik batubara dan PLTS yang direncanakan memiliki kapasitas 300 MWP? Banyak nih Pak pertanyaannya, silakan Pak. Wah ini Pak Gafur ngeborong nih langsung 5 pertanyaan. Kalau saya duga Pak Gafur ini kalau bukan investor retailnya NCKL, mungkin wartawan dari Investor Daily barangkali Bu. Cari lead berita ya Pak ya. Tapi saya coba menjawab bahwa saat ini kami melakukan ekspansi, saat ini kami sudah punya 2 smelter dan 1 HPAL refinery udah jalan dan kami sedang membangun 1 HPAL lagi dan lagi rencana untuk membangun 1 smelter ferronickel lagi. Itu adalah rencana jangka panjang kami 2 tahun ke depan. Kemudian untuk menjawab bahwa kita sedang akan membangun pabrik stainless steel, yes. Kami dalam tahap perencanaan untuk membangun stainless steel untuk melengkapi hilirisasi dari saprolite, ferronickel menjadi stainless steel. Mengenai siapa investornya mungkin karena saat ini kita masih dalam tahap negosiasi, saya belum bisa disclose siapa investornya. Dan ketiga, kalau dilihat pertanyaannya mengenai capex, sampai saat ini, sampai Oktober ini masih on track penggunaan capex yang telah kami alokasikan sesuai dengan IPO yang telah kami lakukan pada bulan April. Sedangkan untuk poin berikutnya, kebutuhan modal kerja, rasanya tahun depan juga akan berkisar sekitar 1 triliun lebih, di mana lebih banyak untuk modal kerja, untuk penggantian misalnya di pertambangan kan kita menggunakan banyak fleet atau alat berat Bu. Mungkin harus ada peremajaan, yaitu kita lakukan peremajaan dan tentu perlu investasi untuk mengganti alat berat yang sudah tua dengan yang lebih baru misalnya gitu. Atau modal kerja untuk melakukan drilling atau eksplorasi di tambang-tambang yang akan kami buka. Seperti itu Bu. Ya. Mungkin dari Freeport apa rencana kerja untuk 2024 selain menyelesaikan hilirisasi Pak? Mungkin ada capexnya sekalian Pak. Jadi kalau rencana kerja kami adalah smelter akan kami selesaikan ya, bulan Mei, saya ulang sekali lagi, bulan Mei mulai beroperasi, bulan Desember 2024 itu bisa 100% kapasitas produksi. Sementara kalau di hulunya memang kita terus menyelesaikan atau menambang, melakukan proses penambangan. Saat ini sudah mencapai, ini kan tambang bawah tanahnya juga ramp up ya. Jadi dan tahun ini bisa mencapai kapasitas hampir 100% dari yang direncanakan. Mungkin tahun ini sekitar 200 ribu ton biji per hari. Dan tahun depan direncanakan 220 ribu ton biji per hari. Dan itu bisa menghasilkan tembaga sekitar 1,6 miliar pound, 1,7 miliar pound dan rencana kita tahun ini untuk emasnya 1,9 juta ounces.
Kita hitungnya pakai pound dan pakai ounce. Dan selanjutnya sampai 2041 ya memang itu yang kita rencanakan terus ya, bagaimana mencapai sustainable safe production. Mungkin kalau update beberapa hal ada kaitannya dengan emisi karbon ini ya. Emisi karbon kita committed untuk menurunkan emisi karbon kita 30% pada tahun 2030. Ini antara lain sudah tercapai sekitar 22%, 23%. Antara lain itu dengan tadinya kita menggunakan truk-truk besar yang menggunakan bahan bakar diesel. Sekarang di tambang bawah tanah kita menggunakan kereta listrik yang bisa mengangkut 110.000 ton biji per hari. Dan ini significantly already reduce the carbon emission. Dan satu hal lagi yang sedang kita rencanakan adalah untuk mengganti PLTU batubara kita 200 mega kira-kira, itu akan digantikan dengan LNG yang jauh lebih bersih. Dan kalau ini bisa kita lakukan, rencana pada tahun 2027 itu akan bisa menurunkan emisi karbon lebih banyak lagi dari 30% di tahun 2030. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih Pak. LNG-nya dari mana Pak itu Pak? LNG-nya sedang dibicarakan, ini bangunnya masih belum, jadi masih kita beauty contest lah, pitching. Atau dari tetangga? Kenapa? Tetangga dari Tangguh mungkin Pak, belum. Kalau emang ada ya belum tentu ada juga kan. Kita cari yang ada aja dulu, soalnya nyari gas juga nggak gampang ini. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita. Sebenarnya kalau diskusi terus sampai pagi ya Pak ya. Mungkin Bapak closing remark 1 menit masing-masing Pak, silakan dari Pak Rahmat dulu. Industri tambang di Indonesia dalam 15 tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan, dan terutama yang sangat signifikan adalah produk yang dihasilkan oleh hilirisasi tambang. Nah, harapan kami dari IMA itu berharap industri turunan dari produk yang sudah dihasilkan, yang sudah diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan tambang sehingga bisa menghasilkan produk turunan tersebut agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan dengan downstream industri itu tentunya akan memberikan masukan yang sangat besar buat negara dan juga industri kita sendiri di tambang jadi semakin sustain karena produknya dimanfaatkan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Tony silakan. Mungkin saya ingin menyampaikan bahwa tembaga ini adalah future of the minerals ya. Kenapa? Karena tembaga ini sekarang ini kan di dunia ini sedang berlomba-lomba membangun atau memproduksi mobil listrik, membuat power plant yang renewable, apakah itu dari wind farm atau solar panel dan lain sebagainya, dan semuanya ini kan membutuhkan tembaga jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena listrik tembaga 70% di dunia itu dipakai untuk menghantar listrik. Yang paling murah, paling lentur dan paling independence-nya tinggi sekali. Sehingga memang Indonesia juga bisa diuntungkan karena Indonesia punya cadangan tembaga, tadi dibilang itu nomor 7 dunia ya. 7 dunia sebenarnya dari 2 perusahaan aja nih. Kalau yang lain-lain juga bisa berproduksi seperti di Sumbawa Timur, ada juga di Banyuwangi bisa produksi, di Gorontalo bisa produksi. Kenapa? Karena memang tembaga diperkirakan ke depannya demand-nya akan naik terus sementara supply-nya terbatas. Sehingga itu akan sangat berpengaruh kepada harganya nanti ya, walaupun kita nggak bisa prediksi harga naik apa turun. So copper is the future, mineral of the future. Baik. Itu aja mungkin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Roy silakan. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, dari saya itu saya lihat bahwa hilirisasi yang dilakukan saat ini adalah udah bagus. Peta jalan yang ditetapkan oleh pemerintah juga sudah cukup jelas, sehingga tinggal kita mengikuti agar sumber daya alam yang luar biasa yang ada di Indonesia ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa sustain dalam waktu jangka yang cukup lama gitu Pak. Itu ya harapan saya, dan mari kita kerjasama semuanya, baik swasta, pemerintah, dan juga stakeholder yang lain. Seperti mahasiswa pun saya rasa mungkin perlu banyak belajar juga apa industri nikel, agar bisa lebih paham dan bisa kontribusi tidak hanya sebagai pekerja, tapi mungkin bisa memberikan domino efek jika
melakukan kalau saya istilah bercandanya nih hulurisasi Pak. Banyak orang kan ini kan urbanisasi Pak. Jadi setelah sekolah misalnya dari Maluku ada contoh Bu ya. Ada anak desa Kawasi itu yang sekolah ke UGM S2. Kemudian melakukan hulurisasi pulang kampung. Kerja di OBI, kerja tempat kami. Nah itu salah satu langkah yang baik. Tidak semata-mata setelah lulus misalnya di UGM cari kerja Jakarta. Opportunity di daerah juga banyak sekali yang kita bisa lihat dan bisa kita buka sendiri tanpa harus kita namanya menjadi pekerja profesional sebagai karyawan dulu. Kurang lebih dari saya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada para hadirin sekalian. Dengan demikian berakhir sudah diskusi kita sore ini. Saya tidak akan menyimpulkan dari diskusi ini karena sudah disampaikan closing remark. Harapannya semoga industri pertambangan Indonesia terus maju dan memberikan nilai tambah bagi Indonesia untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih Pak, selamat sore.